ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Yaitu afdol mana, witir bersama imam atau witir nanti di malam hari sendirian. Jamaah rahmatullah, ada fenomena di berbagai masjid ya, itu masih ada juga bahwa waktu sholat tarawih berjamaah kadang-kadang kita jumpai ada sebagian orang 1, 2, 3 atau lebih, yaitu ketika sudah witir memisahkan diri, lalu alasannya nanti akan witir sendiri di malam hari. Juga alasan yang lain karena witir di malam hari itu lebih afdal atau lebih utama ya daripada witir di sore atau malam hari yang seperti tarawih ini. Jamaah rahmatullah, maka mari kita kaji beberapa hadis yaitu tentang hal itu. Ternyata ada hadis juga yang menyatakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tarawih dan witir bersama imam itu lebih afdal. Ya. Rasulullah bersabda, "Man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Artinya, siapa yang menegakkan atau melakukan sholat malam atau sholat tarawih ini bersama imam sampai biar hatta yang sorifah, sampai biar. Nah, ini yang menjadi tekanan bahasanya, hatta yang sorifah, sampai selesai, sampai tutup, sampai biar. Kutiba dicatat dalam baginya ia mulai datang sama dengan melakukan sholat semalam. Artinya sama dengan melakukan sholat tahajud semalam. Ya. Jadi kalau tarawih kan di Ramadan ya, dan dilakukan setelah sholat isya dengan cara berjamaah seperti bulan dengan malam menikah. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan oleh Imam Abu Dawud. Dan kita juga jangan sampai kehilangan kehilangan kebaikan, pahala ya, pahala semalam suntuk. Nah, apa dasarnya? Hadis yang kedua, inna rajula idza qama ma'al imami, sesungguhnya seseorang apabila menegakkan sholat malam beserta imam ya, hatta yang sorfa, sampai dia ya, sampai selesai, sampai tutup, berarti witirnya juga imam gitu ya, sampai salam gitu ya. Itu namanya hatta yang sorfa. Musibah dihitung ya, kalau tadi hadis yang pertama kutiba dicatat ya, sekarang musibah dihitung ya. Lalu bagi orang itu baqiyatu lailatihi ya, yaitu sisa malamnya. Maksudnya apa? Berarti meskipun kita ikut ya, sholat tarawih di sore hari ini atau malam hari ini dengan imam sampai buya, sampai kita selesai ya salam, itu sisa malamnya itu ya, menurut Rasulullah itu adalah termasuk sudah terhitung ya, sudah dicatat ya, sebagai sholat semalam suntuk. Nah, kalau melihat dua hadis ini tentu ya, yaitu sholat tarawih atau sholat yang Ramadan di dalam bahasa hadis. Tarawih itu kan bahasa Imam Bukhari ya, hanya beberapa kemudian ya, setelah Rasulullah jauh ya. Kemudian
Kemudian kalau istilah hadis itu adalah yang Ramadan. Kalau di luar Ramadan kan sholat tahajud, ya, atau sholat malam. Tapi kalau sebelum tidur malam, kalau sudah tidur sholat tahajud, itu hanya istilah aja. Intinya waktu sholat malam itu habis isya sampai menjelang subuh, itu adalah waktu untuk sholat malam. Rasulullah kadang-kadang melakukan di malam hari, kadang-kadang melakukan di tengah hari, dan kadang-kadang melakukan di akhir malam. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi silakan di awal, di tengah, atau di akhir, ya. Itu karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, bahwa di dalam fatwa itu menyatakan apabila kamu sholat beserta imam, sholat tarawih, sholat tarawih, ya, fal afdalu, ya, maka yang lebih afdal antu tiroma'ahu, kamu witir bersama imam, ya. Untuk apa? Taksila alal ajril kamil, untuk supaya mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Itu fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, ya. Ini luar biasa, supaya apa? Kita mendapat pahala yang sempurna di semalam itu kan. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ya, di dalam setelah kita sholat tarawih beserta imam dan sudah witir, nanti malam apabila kita bangun ada waktu cukup, ya, baik untuk sholat maupun untuk sahur, itu masih boleh melakukan sholat malam, ya. Boleh nambahi berkurang, ya, boleh nambahi sholat malam lagi, tapi tidak perlu witir lagi, ya, ya. Kalau sore sudah witir, malam bangun kok kepingin, aku kepingin nambah lagi, ya, mumpung poso, mumpung Ramadan, ya. Itu sunnah-sunnah itu pahalanya kalau wajib, kalau wajib dilipat gandakan 70 kali, ya, maka tambah lagi silakan. Menurut para pendapat ulama boleh, ya. Cuma jangan mulai witir lagi, seperti hadis yang disabdakan Rasulullah, yaitu ij'alu akhir sholatikum billaili witron, ya. Jadikanlah bahwa sholat malam itu dengan witir, ya, witir, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya. Dan juga ada hadis Rasulullah yang lain, yaitu la witroni di lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam, maka semalam itu hanya satu witir, baik itu 3 rakaat atau mungkin 1 rakaat, atau mungkin pernah terjadi di bulan Ramadan Rasulullah itu kadang-kadang witir yang 5, ya, kadang-kadang salat gantinya sampai 7 dan sebagainya, itu malam, ya. Tapi ada riwayatnya. Yang penting kita pahami bahwa jika kita sudah witir di sore hari, malam bangun kepingin sholat lagi, silakan. Apalagi sholat sunnah yang lain yang tidak terkait dengan tarawih atau sholat malam, misalnya sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, sholat habis wudu, toharoh, namanya, ya, silakan. Itu boleh-boleh saja. Dan terkait dengan sholat malam juga boleh, tapi syaratnya jangan ditutup witir lagi, karena malamnya sudah hadir, ya. Nah, ini juga didukung oleh sebuah fatwa, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama besar yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu beliau berpendapat atau menjelaskan, ya, apabila witir kamu, ya, sholat malamnya boleh, nafilakan
dan tidak makro asal ya tidak mengulangi witir lagi. Jadi ya, jadi umpamanya silakan boleh nambah sholat sunnah ya, tapi tidak boleh witir lagi. Ini dengan demikian maka kalau habis terawih tinggal witir jangan ngaji ya, jangan pulang ya, sebaiknya ikut saja sampai selesai. Nanti kalau malam ingin sholat lagi monggo, asal tidak memakai atau mengulangi witir kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah dengan kami Allah sehat walafiat, panjang umur yang bermanfaat, cukup rezeki yang berkah dan kekuatan lahir batin sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan tuntas sampai akhir sehingga kita mendapat gelar yaitu muttaqin ya. Jadi yang bisa meraih muttaqin itu ya yang menutup dan yang mengamalkan kewajiban maupun kesunahan di awal sampai akhir. Insya Allah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.